Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 109, Pertarungan Sengit. Brengsek. Raut wajah Heling berubah drastis. Ia buru-buru mundur dan menyerahkan teratai air hitam. Sejumlah besar serangan mengerikan kehilangan sasarannya, langsung membombardir permukaan danau. Boom. Seluruh danau bulan yang tenang tiba-tiba terguncang. Air danau yang sangat besar terangkat seperti tsunami, menciptakan tirai air setinggi lebih dari beberapa meter. Tirai air terus naik, yang menghalangi pandangan semua orang. Masuk. Pergi. Banyak pendekar inti emas yang berkekuatan besar langsung menyerbu ke dalam tirai air tanpa ragu-ragu, sedangkan pendekar inti emas yang kekuatannya lebih lemah goyah karena mereka tidak dapat melihat teratai air hitam melalui tirai air besar tersebut. Cepat, serang, serang. Bahkan jika Anda tidak melihat siapapun, serang saja. Terlepas dari apakah orang-orang terkena serangan atau tidak. Meskipun banyak sekali prajurit inti emas tidak menyerbu ke dalam tirai air, mereka sibuk menyerang ke arah tirai air. Semua serangan itu pasti dilancarkan secara acak tanpa target apapun. Mereka tidak tahu apakah serangan itu akan mengenai seseorang atau tidak. Namun, mereka tidak peduli dengan apapun. Jika mereka tidak bisa memilikinya, maka mereka tidak akan membiarkan para ahli tirai air itu memilikinya. Mereka bahkan tidak khawatir apakah mereka akan menghancurkan teratai air hitam atau tidak. Bagaimanapun, ketujuh benih itu adalah yang paling berharga. Teratai air hitam sendiri tidak berguna. Selain itu, benih teratai air hitam lebih kecil kemungkinannya untuk terkena serangan karena ukurannya yang kecil. Bahkan jika teratai air hitam hancur total dalam serangan itu tidak penting. Hampir 100 ahli bergegas ke tirai air, termasuk Jian Wushuang dan Su Rou. Mereka semua mendekati teratai air hitam dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, ada 6 orang yang mendekati teratai air hitam. Masing-masing adalah tombak ajaib Gu Tao, Ling Mubai, Jagal, Ziyang, Jian Wushuang, dan Su Rou. Gu Tao menatap ketujuh biji teratai air hitam dengan penuh intensitas. Benih teratai air hitam itu milikku, gerutu Gu Tao langsung. Gu Tao, kamu memang kuat. Tapi kalau kamu pikir kamu bisa menyimpan ketujuh benih teratai air hitam itu sendirian, kamu benar-benar meremehkan kami, kata wanita genit dan anggun itu dengan nada dingin. Beraninya kalian bersaing denganku. Minggir. Gu Tao berteriak keras. Tombak merah darah di tangannya melepaskan sejumlah besar kekuatan saat langsung ditusukkan. Tombak berwarna merah darah itu berkelebat bagaikan seekor ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia langsung menusuk sebanyak 5 kali sekaligus, menusuk ke arah 5 orang di dekatnya. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ketika melihat bayangan tombak berdarah menusuk ke arah mereka, Ling Mubai, Bacer, dan Zi yang segera menangkisnya tanpa ragu-ragu. Namun, setelah kekuatan bayangan tombak berdarah itu meledak, ekspresi mereka berubah warna dan mereka langsung mundur beberapa langkah. Tombak merah darah juga menusuk ke arah Jian Wushuang dan Su Rou. Gerakan ini, Jian Wushuang tiba-tiba merasa terkejut dan berkata, itu akan cukup untuk melewati level ke-9 gerbang naga. Pada saat itu, Jian Wushuang segera menjadi serius, mengayunkan pedang pembunuh 3 kalinya dengan esensi pedang tanah yang kuat. Dentang. Ketika ujung pedang beradu dengan tombak merah darah, Jian Wushuang menggunakan kekuatannya untuk langsung memukul mundur tombak merah darah itu. Begitu tombak panjang itu terpental, serangan Gu Tao hancur. Dia tidak dapat menusuk Su Rou dengan jurus kelima. Gu Tao mengangkat kepalanya, menatap Jian Wushuang dengan heran. Meskipun itu bukan serangan terkuatnya, tombak berwarna merah darah itu cukup kuat untuk menahan 3 ahli dari daftar naga bumi seperti Ling Mubai. Namun, orang yang tidak dikenal di alam inti emas awal ini mampu menahannya. Jian Wushuang tidak hanya berhasil menahannya, dia langsung menusuk ke arah tenggorokan Gu Tao dengan kilatan cahaya pedang yang dingin. Begitu cepatnya, wajah Gu Tao berubah warna, dan dia segera mundur. Gu Tao dipaksa mundur oleh Jian Wushuang, sementara Ling Mubai dan 2 orang lainnya dipaksa mundur oleh Gu Tao. Sekarang, Jian Wushuang merasa senang karena dia dan Su Rou adalah yang paling dekat dengan teratai air hitam. Namun, sebelum dia bisa mengambil teratai air hitam, dia menemukan bahwa serangan besar sedang menuju ke arah mereka. C+T. Setelah menyadarinya, wajah Jian Wushuang berubah warna. Semua serangan ini, yang dilancarkan oleh prajurit di alam inti emas yang berada di luar tirai air, tidak jelas arahnya dan acak. Namun, arah semua serangan menunjuk ke tempat teratai air hitam berada. Dalam keadaan normal, Jian Wushuang dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Namun saat ini, dia tidak dapat mundur. Dia tahu bahwa teratai air hitam ada di belakangnya. Demi mendapatkan benih teratai hitam, para pendekar biasa itu bisa menghancurkan teratai hitam karena mereka tidak peduli dengan teratai itu sendiri.
Namun Jian Wushuang tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Apa yang diinginkan Surou adalah teratai air hitam itu sendiri. Kakak keempat, ambillah teratai air hitam dan serahkan padaku, kata Jian Wushuang sambil menggeram. Baiklah, jawab Surou tanpa ragu. Dia tahu bahwa dia tidak boleh ragu dalam situasi ini. Melihat serangan besar yang mengarah ke mereka, cahaya tajam dengan cepat melintas di mata Jian Wushuang. Kemudian, esensi pedang bumi yang kuat dilepaskan. Keterampilan pedang reinkarnasi. Astaga, plus. Bayangan pedang menebas dengan cepat secara beruntun. Ketika serangan besar-besaran hendak mendarat. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian benturan terdengar tanpa jeda. Meskipun setiap serangan tidak terlalu kuat, jumlah serangannya terlalu banyak. Jian Wushuang harus memanfaatkan sepenuhnya jurus pedang reinkarnasi, berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Untungnya, dia menguasai teknik pedang reinkarnasi dengan sempurna. Saat menggunakan teknik pedang ini, dia menciptakan kilatan pedang pelangi yang tampak seperti penghalang esensi pedang untuk menangkal semua serangan. Akhirnya, Jian Wushuang hanya terpaksa mundur beberapa meter karena kekuatan hantaman tersebut. Yah, orang-orang itu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam tirai air. Mereka hanya menyerang secara acak, jadi aku bisa menahan mereka. Kalau tidak, Jian Wushuang bersukacita dan melihat ke arah Surou. Saat itu, Surou tengah mengulurkan tangan untuk mengambil teratai air hitam. Berhenti. Gerutu Gutao dengan amarah yang terpancar di matanya. Tinggalkan biji teratai hitam. Ling Mubai, Tu Xin, Ziyang, dan banyak ahli lainnya di alam inti emas sangat ketakutan dan marah. Walaupun mereka mengamuk, mereka tidak dapat menghentikan Surou dari jarak yang begitu jauh. Surou akan berhasil memetik teratai air hitam. Tiba-tiba, cahaya pedang dingin langsung menebas ke arah Surou. Kilatan bilah pedang itu dingin dan menyilaukan, dengan kekuatan yang luar biasa. Kemanapun ia lewat, tidak ada apapun. Saat kilatan bilah es dingin itu muncul, banyak ahli di tirai air berubah warna dan menjadi panik. Bahkan para ahli dari daftar naga bumi seperti Gutao dan Ling Mubai pun merasa bingung dan ketakutan. Pupil mata mereka tiba-tiba mengecil saat melihat cahaya pedang yang datang.